ada 4 ya prinsip dalam berpikir komputatif. Kita lihat apa saja. Nah, cara berpikir komputatif itu mencakup 4 prinsip. Yang pertama, ingat-ingat nih, yang pertama ada dekomposisi. Dekomposisi. Yang kedua adalah menyusun pola. Dekomposisi, menyusun pola. Yang ketiga itu adalah abstraksi. Dan yang keempat, algoritma. Ada berapa prinsip berpikir komputatif? Ada 4. Yang pertama, dekomposisi. Apa itu dekomposisi? Apa itu dekomposisi? Cara menyelesaikan masalah yang kompleks menjadi langkah-langkah kecil. Itu disebut dengan dekomposisi. Menyelesaikan masalah yang kompleks. Apa itu masalah yang kompleks? Masalah yang cukup rumit menjadi langkah-langkah kecil dulu. Pernah kalian mengadakan pesta ulang tahun? Pernah nggak? Atau sudah melihat teman-teman kalian menyusun ya pesta ulang tahun? Ketika kamu akan membuat pesta ulang tahun, apa dulu yang harus kamu persiapkan? Apa dulu coba? Kue, betul Maha. Ada lagi yang lain? Apa lagi? Balon, betul. Apalagi ketika kita akan ulang tahun ada apa aja? Langkah-langkah kecil untuk persiapan ulang tahun. Tadi Maha sudah bilang ada kue, jelas ya ulang tahun itu harus ada kue ulang tahun. Tadi Hafiz bilang ada balon, ada apa lagi? Masa ada kue sama balon aja, ada apa lagi?
melangkah 2 kali, tidak bisa melangkah 4, 6 dan seterusnya sesuai dengan dangdut yang kamu dapat. Ngerti teman-teman? Ngerti anak-anak? Oke, hebat. Dan sekarang yang ketiga, setelah menyusun pola, yang ketiga ada lagi apa tadi? Abstraksi. Bagaimana contoh abstraksi itu? Abstraksi itu contohnya itu ya mencari ya bahan-bahan yang konkret, yang relevan ya. Yang tidak penting itu jangan diikutkan. Contoh, Miss mau nanya sama anak-anak semua. Tebak-tebakan. Perhatikan dan dengarkan. Nah, aku banyak makanan. Kamu bisa memilih makanan. Di sana ada meja, ada kursi, ada alat makan. Siapakah aku? Pintar sekali, cantik. Aku adalah restoran. Good. Pertanyaan yang kedua. Tebak-tebakan lagi. Aku digunakan untuk menulis. Good. Pensil. Terima kasih Nazril, jawaban yang tepat. Nah, itu yang dimaksud dengan prinsip abstraksi. Sekarang yang keempat, prinsip yang keempat yaitu algoritma. Kalian punya HP di rumah? Jelas tentu punya. Pernah membuka TikTok? Pernah membuka Facebook? Oke, dan lain-lain pasti di rumah pernah membukanya. Nah, ketika Shopee punya, pernah melihat Shopee, aplikasi Shopee? Pernah, pasti pernah. Nah, ketika di Shopee kalian akan melihat barang-barang, misalkan mau melihat jam tangan. Di pencarian Google, dicari. Nah, terus kemudian ketika kamu membuka HP lagi, wow, jam tangan terus yang muncul. Di Facebook sok ada jam tangan muncul. Jadi yang Facebook, saya lagi mencari jam tangan, bawa tentang jam tangan. TikTok muncul tentang jam tangan. Ya, nah itu kalau pencarian kamu algoritmanya ya terhubung ke situ. Nah, terus kemudian dalam kehidupan sehari-hari itu apa? Algoritma. Ketika kamu mau makan, apa yang harus dipersiapkan? Jelas harus ada
APD-nya. Silakan disusun. Gimana? Sudah selesai kelompok 1? Ya, sudah. Kelompok 2 sudah selesai? Ya. Kelompok 3 bagaimana? Sudah selesai? Ya. Oke, good. Nah, siapa sekarang yang mau mempresentasikannya? Nanti ya, berkelompok satu-satu. Ya, silahkan dipresentasikan.
Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, nah kita ada lagi yang untuk kalian memahami dengan betul-betul. Ada lagi LKPD yang harus kalian isi. Oke, sudah selesai. Bagus. Gimana? Ada kesulitankah? Oke, berarti LKPD yang kedua sudah tidak ada kesulitan. Tandanya berarti kalian sudah paham. Alhamdulillah. Baik. Nah, sekarang materi hari ini kita simpulkan bareng-bareng. Jadi kesimpulannya, berpikir komputasional itu adalah apa, teman-teman? Jadi berpikir komputasional itu adalah Oke, kurang kompak sekali lagi. Apa itu kesimpulan dari cara berpikir komputasional? Untuk memecahkan masalah sehingga bisa diselesaikan dengan lebih baik dan cepat. Good job. Jadi kesimpulannya, berpikir komputasional itu adalah alat ampuh untuk memecahkan suatu permasalahan. Permasalahan seperti apa? Permasalahan dalam kehidupan sehari-hari maupun permasalahan di lingkungan sekolah. Bagaimana cara kalian menyelesaikan tugas-tugas? Bagaimana cara kalian memakai pakaian yang rapi setiap mau berangkat ke sekolah? Itu dengan bisa diselesaikannya dengan mudah, rapi, dan cepat, layaknya seperti sistem komputer. Nah, setelah pelajaran selesai, kita refleksi dulu dari pembelajaran dari awal sampai sekarang. Gimana sih refleksi kalian tentang pelajaran hari ini? Siapa yang mau merefleksikan pembelajaran hari ini? Oke, bagus, Kira. Silakan di sini dibacakan. Dari pelajaran ini berpikir komputasional ternyata sangat seru, bisa membantu memecahkan masalah yang kompleks menjadi objek khusus sehingga bisa berpikir logis. Oke, bagaimana bisa dimengerti anak-anak hebat? Oke, terima kasih Jihan. Terima kasih. Good job. Tepuk tangan. Nah, kita sudah merefleksikan pembelajaran hari ini. Selanjutnya, Miss akan membagikan soal evaluasi untuk kalian kerjakan masing-masing. Nanti akan dikumpulkan, lalu akan diperiksa ya, supaya kalian bisa mengerjakannya dengan baik. Dengan menggunakan apa? Cara berpikir komputasional. Silakan membagikan LKPD satu orang satu, nanti dikumpulkan. Silakan bagikan dengan teman sekelompoknya. Nah, silakan kerjakan